Kemudian jelaskan yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Hari itu manusia bertebaran seperti laron-laron. Ya, mencekam. Bertambah iman kami kepada hari kiamat. Lah, kalau suratmu orang dengar malah ketawa. Alfil, gajah. Malfil, apa itu gajah? Wama adraka malfil, apakah kamu tahu apa itu gajah? Khurtumuhu tawil, belalainya panjang. Wazanbuhu wabil, telinganya lebar. Semua anak tahu, anak kecil pun tahu. Ya, gajah itu belalainya panjang. Wazanbuhu tawil, berarti kamu ini membuat-buat. Ya, kamu buat-buat. Gara-gara adu argumentasinya mereka ini yang sebenarnya itu sangat remeh sekali bagi sahabat. Ya, akhirnya banyak di antara pengikutnya Musailamah itu yang bertobat, sekitar berapa ribu gitu, saya lupa angkanya. Tapi kemudian masih besar pengikut yang lain yang tetap loyal kepada Musailimah. Sampai akhirnya cara dakwah, disuruh tobat tidak mau, disuruh kembali tidak mau, didakwahi mental gitu ya. Akhirnya tahun 12 Hijriah ada perang Yamamah namanya. Ya, perang Yamamah ini akhirnya diikuti oleh kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, ya, dan pemimpin keduanya namanya Sabit bin Qais radhiyallahu anhu. Yang memimpin kaum Ansar itu Sabit bin Qais. Jadi ada berapa batalion gitu ya. Batalionnya orang Ansar itu pimpinannya adalah Sabit bin Qais, ya. Peperangan itu berkecamuk, takdir Allah Sabit bin Qais ini akhirnya apa? Akhirnya gugur sebagai syahid di perang tersebut. Ya, maka Sabit bin Qais ini wafat tahun 12 Hijriyah, ya. Tapi ada yang menarik hadirin yang dimuliakan Allah, dalam kematiannya Sabit bin Qais ini ada riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, di dalam sahihnya, bahwa Sabit bin Qais ini adalah satu-satunya sahabat yang memberikan wasiat setelah beliau ini meninggal. Nah, bingung enggak jenengan? Orang itu kan biasa ngasih wasiat sebelum apa? Meninggal loh. Lah ini Sabit bin Qais ini satu-satunya sahabat yang pernah memberi wasiat setelah meninggal. Ya. Nah, ini makanya jadi penting ini hadirin, ya. Poin ini jadi sangat penting. Jadi Sabit bin Qais setelah gugur syahid, ada di antara kaum muslimin, ya, ada di antara kaum muslimin itu yang secara sembunyi-sembunyi ngambil baju perangnya Sabit bin Qais, ya, ngambil terus dibawa pulang, ditaruh di atas pelana kudanya yang ada di depan rumahnya. Kemudian setelah perang usai beberapa hari, ada seorang sahabat yang dimimpi sahabat Sabit bin Qais. Dia apa? Dimimpi. Jadi Sabit bin Qais itu masuk dalam mimpinya. Nah, Sabit bin Qais bilang kepada sahabat ini, ya, wahai fulan, ya, aku ini Sabit bin Qais. Ya, kamu jangan mengira ini hanya mimpi biasa. Ini suatu yang benar. Ya, aku minta tolong kepadamu, besok pagi kamu datang ke rumah si fulan. Di depan rumahnya ada pelana, di atas pelananya ada baju perangku. Ya, ada baju perangku. Tolong ambil baju perangku, kemudian laporkan ke Amirul Mukminin. Ke siapa? Sahabat Abu Bakar. Bahwa ini adalah baju perangnya Sabit bin Qais. Kemudian katakan kepada Amirul Mukminin, Sabit bin Qais punya hutang ke beberapa orang. Ya, maka tolong jualkan baju perang ini, kemudian hasilnya berikan kepada apa? Kepada fulan dan fulan. Adapun si fulan saya pernah punya hutang, tapi hutangnya sudah lunas. Jadi detail sekali mimpi itu. Di akhir mimpi, Sabit bin Qais bilang dalam mimpi itu, sekali lagi wahai fulan, ini bukan mimpi biasa. Ya, mimpiku ini. Tolonglah aku. Akhirnya sahabat ini bangun, betul hadirin. Dia masih agak bener enggak gitu ya. Kemudian dia datang ke rumahnya si fulan yang ngambil baju perangnya Sabit bin Qais. Ternyata betul di atas pelana ada baju perang, ya.
diambil, kemudian dilaporkan Amirul Mukminin, dikonfirmasi orang yang disebutkan Sabit bin Qais tadi, dia punya hutang sama Sabit, Sabit punya hutang sama si fulan ini, kemudian dijual, dibayarkan, ya. Nah, ini satu kejadian yang terjadi di zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, tinjauan ilmiahnya bagaimana? Tinjauan ilmiahnya, bisa tidak seseorang yang sudah meninggal itu bukan bisa tidak ya. Apakah seseorang yang sudah meninggal ketika bertemu dengan kita di dalam mimpi itu sesuatu yang benar atau hanya sekedar bunga mimpi saja? Nah, itu pertanyaannya begitu, ya. Jawabannya para ulama mengatakan bahwa itu adalah benar. Jadi kalau dimimpiin orang yang sudah mati itu hak, benar. Ya, makanya kadang-kadang ada di antara kita ini yang bermimpi bertemu orang tua yang sudah meninggal. Pernah ketemu hadirin? Qadarullah saya belum. Soalnya ayah ibu saya masih hidup, ya. Ya. Itu satu yang hak kata para ulama, ya. Jadi mimpi bertemu orang tua yang sudah meninggal itu perkara yang benar. Ya. Jadi kalau ada orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal, orang yang sudah meninggal itu kata para ulama bisa bertemu dengan orang yang masih hidup di dalam mimpinya. Dan itu sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang batil, sesuatu yang benar. Yang batil itu apabila ada orang yang sudah mati bertemu orang yang masih hidup di alam nyata, lah itu batil. Ya. Wah, aku mau ketemu ibuku ning dapur ya, misalnya begitu. Lah itu sudah jelas, itu jelas batil itu. Tapi kalau bertemu di alam mimpi itu kata para ulama itu benar. Loh kok bisa Ustaz? Ada dalil-dalilnya. Satu, ini hadisnya Sabit bin Qais. Ini kenyataan kan? Ini kenyataan. Kemudian dalil yang kedua surah Az-Zumar ayat 42. Di dalam surah Az-Zumar ayat 42 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah menggenggam atau menahan atau mewafatkan jiwa seseorang di saat matinya. Wallati lam tamut fi manamiha, dan Allah menggenggam menahan jiwa atau ruh seseorang di saat tidurnya. Jadi orang mati itu ruhnya kan diangkat sama Allah kan, nyawanya diangkat sama Allah. Orang tidur itu sama, ruhnya juga diangkat sama Allah. Dalilnya apa? Az-Zumar 42. Lah, maka sangat mungkin ruh itu bertemu dengan ruh. Sangat mungkin apa? Ruh itu bertemu dengan ruh. Maka ketika orang itu mimpi, ruhnya itu sedang diangkat sama Allah. Kalau ketemu sama ruh orang yang sudah meninggal itu sangat mungkin. Itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Nabi SAW ketika membicarakan soal mimpi, Nabi SAW itu membagi mimpi menjadi 3. Ya, kalau ada seorang mukmin yang mimpi itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah bunga tidur atau hadisun nafas. Hadisun nafas itu sesuatu yang kita pikirkan, yang kita bayangkan saat kita bangun, kemudian kebawa ke tidur. Misalnya pulang pengajian depan masjid kota ada orang jualan cilok. Tapi kita nggak bawa uang, terus kepikiran sampai malam, wah cilok jane aku mau luwe jane, ya, tapi belum bisa beli gitu ya. Terus pas tidur kok mimpi makan cilok, itu bukan ilham, itu bukan wahyu dari Jibril tadi. Itu hanya apa? Itu hanya bunga mimpi, kepikiran tadi pagi gitu ya. Nah itu jenis pertama, ya, itu tidak ada artinya, itu hanya kepikiran aja, kebawa mimpi. Kemudian yang kedua adalah mimpi buruk. Kalau mimpi buruk jelas itu dari syaitan. Ya, sangat erat dengan campur tangan syaitan, ya. Mimpi dikejar ular, dikejar macan atau apa itu. Kalau ada mimpi buruk seperti itu, mimpi ketabrak mobil atau yang lainnya, lah itu dari syaitan. Ya, sunnahnya kalau Anda mimpi buruk, sunnahnya satu, Anda bangun kemudian ludah ke kiri 3 kali sambil membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi hati-hati, jangan ngeludahin
suami atau istri ya. Nanti mimpi buruk juga gitu ya. Kok mimpi udan terusnya didoni bojone itu ya. Nah itu ya. Nah itu jangan. Kemudian sunnah yang lainnya, kalau kita mimpi buruk jangan sekali-kali kita ceritakan kepada orang. Karena jelas konfirm itu adalah waswasatu syaitan. Itu adalah jeratnya syaitan. Kalau kita ceritakan ke orang nanti setan senang, merasa berhasil, merasa wah ini orang yang digoda ini adalah orang yang percaya sama isi mimpinya. Padahal itu hanya makarnya syaitan saja. Kemudian yang ketiga adalah mimpi yang baik. Ya, mimpi yang baik ya itu adalah mimpi dari Allah Subhanahu wa taala, mimpi yang menyenangkan. Atau jenisnya banyak ya, bisa berupa ilham, bisa juga berupa seperti ini tadi ya, mimpi ketemu ibu yang sudah almarhumah misalnya gitu ya. Makanya Ibnul Qayyim itu punya kitab judulnya Ar-Ruh. Beliau membahas tentang ruh ya. Beliau mengatakan orang yang mati itu bisa menemui orang yang hidup ya dalam mimpinya untuk menyampaikan pesan-pesan. Ya, satu, kadang orang mati itu menyampaikan pesan tentang harta yang tersimpan. Ya, misalnya ada harta yang masih tertangguh di fulan gitu ya. Itu orang yang mati bisa seperti tadi, seperti sahabat Sabit bin Qais. Atau yang kedua, bisa menyampaikan juga hutang-hutang. Ibu masih punya hutang sama fulan gitu ya. Ya, ini kalau anak yang soleh, dia akan menikmati mimpinya, akan mengingat-ingat. Kalau anaknya nggak soleh, wah ndang tangi wae nggak kon bayar hutang gitu ya. Nah itu. Ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kadang-kadang dia datang dalam mimpinya untuk memberikan bukti-bukti, saksi-saksi dalam perkara-perkara yang masih pelik, yang ditinggalkan oleh apa? Oleh orang yang sudah meninggal. Gitu ya, dikasih tahu saksinya fulan ya, buktinya ada di tangannya si fulan dan lain sebagainya. Ya. Nah, makanya lihat hari ini muliakan Allah, ketika seorang itu bertemu misalnya dengan orang tuanya atau orang terdekatnya, suaminya yang sudah meninggal, istrinya sudah meninggal, dalam mimpinya, maka lihat Anda bertemu dia dalam mimpi itu, dia dalam kondisi senang atau sedih. Kalau dalam ya, kalau dalam ya senang, sudah tenang di alam barzahnya, di alam berikutnya. Tugas kita tetap mendoakan dia, mengirimkan pahala, mendoakan doa ampunan. Tapi kalau datang dalam kondisi sedih, bisa jadi itu isyarat bahwa ya orang tua kita, ibu kita, atau orang-orang terdekat kita itu meminta kepada kita agar mengirimkan doa, mengirimkan pahala dan lain sebagainya. Yang jelas itu sesuatu yang benar ya. Nah ini apa yang terjadi di dalam kejadiannya sahabat Sabit bin Qais ini, jadi satu dalil bahwa perkara itu adalah perkara yang pernah terjadi dan benar adanya, begitu ya. Kemudian kemarin ada seorang jamaah bertanya kepada saya, nge-share satu link TikTok atau link Instagram gitu ya. Jadi di Instagram atau di konten itu disebutkan barang siapa yang membaca sholawat 1000 kali, kemudian berapa bacaan ini sekian kali ya, barang siapa yang ingin ditemui orang tuanya di dalam mimpi, maka bacalah sholawat sekian kali, ini sekian kali. Apakah itu ada dalilnya? Itu tidak ada dalilnya dan itu bukan sunnah dari Nabi SAW. Maka ketika kita ini ingin sholawat, kita ingin berdoa, zikir saja. Niatkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, niatkan untuk Allah. Jangan berharap saya soalnya kangen sekali sama ibu, Ustaz. Ya, saya kangennya nanti insya Allah nanti terobati ketika sudah sama-sama masuk ke surga. Ya, kalaupun orang-orang yang kita cintai ketemu kita di mimpi, ya mungkin ada isyarat-isyarat tertentu, tapi tidak harus perlu melakukan ritual tertentu agar mereka bertemu kita di dalam mimpi, begitu ya. Jadi hadirin muliakan Allah, barakallahu fikum. Ada beberapa pelajaran dari apa yang dikisahkan dalam kisah sahabat Qais bin Thabit ini. Salah satu sahabat yang dijamin masuk surga,
Di antaranya tadi yang pertama, kita harus senantiasa beradab di majelis ilmu, jangan mengangkat suara ketika ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Rasulullah dibacakan. Kemudian kita juga tahu hukum-hukum tentang khulu, ya, tentang hukum yang berkaitan tentang khulu dari riwayat istrinya sahabat Qais bin Thabit. Kemudian ada satu pelajaran penting juga, bahwa Nabi SAW itu adalah orang yang paling tahu potensi sahabat radhiyallahu anhum. Ya, ini juga harus dimiliki oleh setiap orang tua, ya, mencontoh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi SAW itu orang yang paling tahu bagaimana cara mendidik para sahabat sesuai dengan potensinya. Maka bagi ayah dan bunda, kewajiban orang tua itu adalah bagaimana dia mendidik anaknya sesuai dengan potensinya. Orang tua yang baik itu bukan orang tua yang memaksakan potensi kepada anaknya, tapi orang tua yang berhasil menemukan apa potensi anaknya dan kemudian melejitkan potensi tersebut, ya. Jangan terlalu dituntut harus juara kelas hadirin, karena mungkin potensi anak kita bukan di akademik, mungkin potensinya di bidang-bidang tertentu, karena Allah itu membagi potensi setiap orang itu beda-beda. Dia lahir dari rahim yang sama, dari air yang sama, tapi kemudian potensi itu bisa sangat berbeda. Anak pertama dengan anak kedua itu bisa sangat jauh berbeda. Maka itulah jawaban mengapa surga itu dibuat Allah 8 pintu. Kenapa 8 pintu? Karena orang yang masuk dari setiap pintu itu orang-orang yang punya potensi tertentu. Ada pintu jihad, ada pintu puasa, ada pintu tahajud, ada pintu sedekah, gitu kan? Ada pintu sabar, ada pintu ridho, ya. Masuk sesuai dengan potensinya. Dan Nabi kita SAW adalah orang yang demikian, mendidik sahabat sesuai potensinya. Tahu potensinya Qais bin Thabit itu public speaking, dilejitkan di dalam dunia public speaking, ya. Tahu potensinya Abdurrahman bin Auf itu di dunia entrepreneur, ya, bisnis, dilejitkan di situ. Tahu potensinya sahabat Abu Dzar itu di strategi perang, dilejitkan di situ, gitu ya. Allahu a'lam, dilejitkan di situ, gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian di antara pelajaran yang lainnya, kita juga jadi tahu bahwa ruh itu bisa bertemu dengan ruh di dalam alam mimpi, begitu ya. Allahu a'lam bishawab. Ini pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat, semoga ilmu yang kita dapat walaupun tidak begitu banyak, tapi semoga bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Sedikit-sedikit, yang penting diamalkan, bukan hanya berhenti di catatan, ya, diamalkan. Jangan kasih jeda antara ilmu dan amal. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Ada pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah. Kita ya, biasanya ada tanya jawab enggak kalau Senin, Bu? Ada sedikit, ya. Satu pertanyaan, silakan. Ya, Ibu, satu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Coba pakai mic, Bu, biar dengar, Bu.
makanya salah satu anjuran sunnah kalau ada seorang yang meninggal, ahli warisnya harus memberikan kesempatan untuk orang-orang yang punya kaitan muamalah dengan si mayit itu untuk menyelesaikan muamalahnya. Itu dianjurkan di setiap momen ketika takziah terutama itu ya, itu selalu ada pesan seperti itu dalam rangka apa? Dalam rangka meringankan beban orang yang sudah meninggal dan dia masih terlilit hutang. Dalam hadis Abu Hurairah disebutkan nafsul mu'min mu'allaqatun baina sama'i wal ard hatta yuqda dainuhu. Ya. Jiwanya seorang mukmin itu terkatung-katung dengan hutangnya di antara langit dan bumi sampai terlunasi hutangnya. Dalam hadis riwayat Muslim juga disebutkan orang yang syahid itu tidak jadi diampuni oleh Allah gara-gara dia terhalang karena hutang. Ya. Sampai juga tadi yang disebutkan Ibu ya dari hadis Jabir itu ya, hadis riwayat Ahmad, Rasulullah ketika diminta untuk mensolatkan seorang jenazah, seorang sahabat yang sudah meninggal, Rasulullah tanya dulu, "Alaihi dainun?" Apakah dia punya hutang? Kemudian sahabat bilang punya ya Rasulullah, punya hutang sekian dinar. Kemudian Rasulullah tidak mau menyolatkan, nyuruh sahabat sholat tapi Rasulullah tidak mau menyolatkan sampai apa? Sampai kemudian ada seorang sahabat yang menjadi penjamin untuk membayarkan hutang si fulan ini. Kemudian Rasulullah SAW mau mensolatkan. Nah ini isyarat-isyarat ya bahwa urusan muamalah, terutama muamalah yang sifatnya hak adami atau hak sesama manusia, baik itu harta, kehormatan atau apapun itu sangat penting selesai dalam urusan dunia kita ya, biar nanti tidak terbawa dan tergugat nanti di akhirat gitu ya Bu ya. Jadi makanya itulah jawaban ayat yang paling panjang dalam Al-Quran itu ayat tentang hutang piutang, Al-Baqarah 282, satu muka itu membahas tentang hutang, bahkan nambah satu ayat di belakang tentang gadai ya. Ini menunjukkan bahwa urusan hutang itu sering menyisakan persoalan, makanya harus hati-hati betul. Kalau bisa ndak hutang, ndak usah hutang hadir ya. Kalau bisa ndak ngutangi, ndak usah ngutangi ya. Saya termasuk orang yang ndak menghutangi, jadi jangan sampai ada jamaah minjem uang ke saya ya. Tidak mungkin lolos hadir. Satu, karena memang saya takut saya tidak kuat hati saya ya. Nah kadang-kadang hati kita jadi keruh gara-gara hutang yang terlambat ya. Kita suudzon jadinya sama saudara, silaturahim jadi pecah ya, jadi nggak enak rasa, mau nagih kok malah dimarahi gitu ya. Kadang-kadang yang hutang malah lebih galak daripada yang dihutang. Itu yang pertama. Yang kedua, karena memang saya tidak punya uang hadirin ya. Ya. Jadi kalau saya dihutangi, saya selalu bilang mohon maaf saya tidak menghutangi. Bukan karena saya tidak punya uang, ya itu fakta, ya bukan karena itu, cuman karena tadi kadang-kadang kita punya hati yang kita sendiri yang bisa menjaga, ya maka kadang-kadang caranya justru saya ambil win-win solution, biar orang ini juga tidak suudon sama kita, wah ini pelit nih, punya uang kok nggak ngasih, nggak minjemin. Win-win solutionnya kasih aja dia. Dikasih aja, nggak usah dipinjemi. Misalnya dia mau ngutang 5 juta, kasih aja 500.000 atau semampu kita ya. Mohon maaf saya tidak punya, saya punya 200.000, ini buat kamu aja, semoga Allah mudahkan urusanmu dan semoga ketemu sama orang yang bisa minjemi. Insya Allah dia tidak akan suudon, dia malah merasa berterima kasih, walaupun mungkin tidak bisa membantu hajat dia secara total gitu ya, secara menyeluruh gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Oh, banyak ya. Di sini dulu ya Bu, sini dulu silakan. 1, 2, 3 saja ya, jangan banyak-banyak ya. Silakan Bu. Bismillah. Oh, Bapak ada mau tanya? Tidak ada ya.
a'lam bishawab. Yang pertama dulu soal apa tadi Bu? Kasih kilo. Oh, suami yang disuruh ibunya untuk menceraikan istrinya. Suami menceraikan istri itu harus dengan sebab syar'i juga ya, dengan sebab syar'i. Misalnya hak-hak suami tidak dipenuhi oleh istri, ya, dia tidak menjaga kehormatannya, ya, dia termasuk istri yang dayus misalnya, istri yang suka bermaksiat ya dengan di belakang suaminya misalnya seperti itu, atau istri yang tidak taat sama suaminya, atau istri yang tidak mau khidmat kepada suaminya ya. Jadi tugas istri itu kan 3 ya, kewajiban istri itu 3. 1 taat, 2 khidmat. Khidmat itu memberikan pelayanan untuk suaminya. Yang ketiga menjaga kehormatan dirinya dan harta suaminya ketika suaminya pergi ya. Nah, kalau ini tidak terpenuhi ya maka boleh seorang suami menceraikan. Kalau hanya lantaran itu perintah ibunya Ustadz ya, maka kalau itu hanya lantaran istrinya istri yang taat, istrinya istri yang mengerjakan kewajiban, yang memenuhi hak suami, tapi kemudian ibunya nggak senang sama istrinya ya gitu ya. Ini masalah klasik tadi. Ada kitab khusus bahas tentang ini antara mertua dan menantu ini. Ini dimanapun terjadi soalnya ya. Apakah boleh seorang suami taat kepada ibunya? Jawabannya surah Luqman ayat ke-15 ya. Surah Luqman ayat 15 ya. Fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau dalam perkara-perkara yang isinya adalah tidak sesuai dengan syariat, misalnya mencerai tanpa sebab, menggugat cerai tanpa sebab saja dosa besar kan. Mereka kemudian mencerai tanpa sebab. Kalau kemudian itu di luar sebab yang syar'i, maka tidak perlu kita taati. Ya, la ta'ata fi makhluqin fi ma'siyat, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, tidak ada ketaatan untuk makhluk siapapun makhluknya dalam bermaksiat kepada al-khaliq ya. Jadi terbentur satu aturan yang lain begitu ya. Jadi seorang ibu boleh ditaati ketika dia tidak bermaksiat kepada Allah. Tapi kalau bermaksiatnya di mana Ustaz? Bermaksiatnya kezaliman ya. Kalau istrinya adalah orang yang taat, orang yang sama sekali tidak ada masalah ya, tidak ada masalah, kemudian seorang ibu meminta untuk menceraikan hanya lantaran karena mau dijodohkan dengan wanita lain misalnya begitu, atau hanya lantaran masalah kecil yang sebenarnya bisa diselesaikan tanpa harus perceraian ya, maka itu tetap tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, mimpi yang seperti itu wallahu a'lam bisa 2. 1 bunga tidur ya, makanya perintahnya itu menundukkan pandangan tadi. Kenapa? Biar nggak kebawa sampai mimpi ya, dan mimpinya begitu lagi ya kan ya. Jadi harus menjaga hati, menjaga pikiran, tidak boleh zina mata, zina hati ya, ada zina akal, zina apa ingatan, tidak boleh ya, harus menjaga itu. Bisa jadi itu bunga tidur, atau bisa jadi itu mimpi dari syaitan ya, mimpi dari syaitan agar kita kemudian jatuh dalam sebuah kemaksiatan ya. Jadi harus jadi itu bukan mimpi yang menyenangkan ya, bukan mimpi dari Allah gitu ya, itu mimpi yang tidak buruk, yang tidak baik gitu ya. Jadi banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah. Bisa jadi itu karena di saat kita bangun mungkin kita ada 1 atau 2 hal yang seharusnya tidak kita lakukan ya. Allahu a'lam bishawab. Cukup, ada 1 lagi Bu ya, 1 lagi mungkin, silakan. Ya, ini soalnya ini hal yang harus diatur ya. Jadi ada masjid-masjid yang membunyikan bacaan Al-Quran dengan niat untuk mensyiarkan ayat-ayat Al-Quran ya, biar terdengar sampai luar gitu ya. Tapi dilematisnya ada rumah-rumah sekitar yang kemudian dia harus tetap menjalankan aktivitasnya ya. Permasalahan ini pernah dibahas oleh para ulama Azhar
ulama Al-Azhar Kairo, ya, mereka mengatakan selama aktivitasnya tidak bertentangan dengan aktivitas mendengar maka boleh, ya, tidak bertentangan dengan aktivitas mendengar. Dan ini berlaku juga untuk kita yang suka mendengarkan murotal, ya, murotal di rumah. Biasanya kan kita setel murotal MP3 atau buka YouTube murotal gitu ya. Nah itu selama tidak bertentangan dengan aktivitas mendengar maka boleh. Karena kalau ayat itu dibacakan idza quri'al qur'ani fastami'u lahu wa anshitu la'allakum turhamun, kan ayatnya, jika Al-Qur'an diperdengarkan maka diam dan dengarkanlah. Jika Al-Qur'an dibacakan, dengar dan diamlah kamu, semoga kamu dirahmati, la'allakum turhamun gitu kan. Nah maka aktivitasnya harusnya kan dengar. Ya, selama aktivitasnya itu tidak bertentangan dengan mendengar maka masih diperbolehkan. Misal, ya, ayat Al-Qur'an diperdengarkan, ibu-ibu nyetrika. Boleh, karena tidak bertentangan dengan mendengar. Ayat Al-Qur'an diperdengarkan, ibu-ibu nyuci baju. Atau ayat Al-Qur'an diperdengarkan dengan dulang anak, tidak apa-apa. Tapi yang tidak diperbolehkan adalah yang bertentangan dengan mendengar. Misal ayat Al-Qur'an diperdengarkan, kita rame sendiri, rame gojek ngakak-ngakak atau dengerin musik. Nah ini kan bertentangan dengan aktivitas mendengar, ya, yang ini yang tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan. Walaupun catatannya tetap masjid juga harus memperhatikan itu. Misalnya ya memperdengarkan ayat Al-Qur'annya ya jangan setengah jam sebelum maghrib. Kasihan orang yang dekat rumah, jadi nanti salah ini ya. Misalnya ada tamu dia harus ngobrol, jadi bingung dia nanti bersikap. Ya mungkin 5 atau 10 menit saja sebelum maghrib, seperti itu. Kalau ibu aktivitasnya dengan sedang baca Al-Qur'an, mungkin bisa dengan menyimak bacaan tersebut di 10 menit itu atau 5 menit itu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.